Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini dosanya 1000 kali lebih besar daripada berzina. Padahal kita tahu pelaku zina di dunia menurut hukum Islam harus dirajam 100 kali. Tak lain karena beratnya dosa zina dan agar menjadi peringatan bagi kaum muslimin untuk menjauhinya. Diambil dari channel Nasihat Muslim, suatu ketika seorang perempuan mendatangi Musa alaihissalam. Perempuan tersebut berwajah lesu, berpakaian lusuh, dan tampak padanya penyesalan yang mendalam. Perbuatan tersebut meminta kepada Nabi Musa untuk memohon pada Allah agar mengampuni dosa-dosanya yang teramat besar. Nabi Musa lalu bertanya, "Dosa apakah yang telah engkau perbuat?" "Aku telah meminum minuman keras hingga kehilangan akal sehatku. Kemudian aku melakukan zina. Kemudian setelah anakku lahir, aku tak ingin orang tahu aku berzina hingga aku membunuh anakku." Mendengar hal itu, Nabi Musa marah. Ia lalu berkata, "Pergilah dari rumahku. Aku takut Allah akan segera menimpakan musibah sebagai akibat dari dosa-dosamu." Mendengar perkataan Musa alaihissalam, perempuan itu pun pergi. Ia menangis dan putus asa. Ia begitu takut dan menyesali dosa-dosa yang telah ia perbuat. Tak lama kemudian, malaikat Jibril menghampiri Musa. "Wahai Musa, mengapa engkau mengusir orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau mengetahui perbuatan yang dosanya melebihi dosa-dosa yang diperbuat perempuan tadi?" Nah, Nabi Musa keheranan. Lantas ia balik bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari peminum khamar, berzina, dan membunuh?" "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dosanya lebih besar dari dosa perempuan tadi," jawab Jibril. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa ibadah yang melaksanakannya butuh waktu tak sampai 10 menit itu memiliki implikasi dosa yang begitu berat hukumannya, melebihi minum minuman keras, berzina, serta membunuh. Alasannya tak lain karena sholat adalah kewajiban utama seorang muslim yang juga menjadi pondasi agama Islam. Itu berarti barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sama saja dengan meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Allah menjadi murka. Mengiyakan kisah Musa di atas, Ibnu Qasim al-Jauziyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar yang paling besar. Dosanya melampaui dosa berzina, merampas harta orang lain, membunuh, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, sekaligus mendapat hinaan di dunia dan di akhirat. Tentang beratnya dosa meninggalkan sholat, Rasulullah SAW juga pernah mengatakannya. Rasulullah memperlihatkan oleh Allah suatu kaum yang membenturkan kepala mereka ke batu. Setiap benturan membuat kepala pecah, namun kemudian kembali kepada keadaan semula. Mereka tidak berhenti melakukannya. Rasulullah bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan sholat." Riwayat Tabrani. Dalam riwayat lain juga dikisahkan tentang bagaimana mengerikannya siksaan yang diterima kaum muslimin yang sengaja meninggalkan sholat. Hadirin muslimin, jelaslah siapa mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Allah. Salat juga menjadi satu cara kita berkomunikasi dengan Allah, sarana untuk memohon langsung kepada Sang Khalik.
sekaligus memperlihatkan bahwa kita mementingkan Allah dibandingkan segala urusan dunia yang seolah tiada habisnya. Mari mendirikan sholat, mari selalu mengingat Allah. Selain itu, dalam riwayat lain juga dijelaskan siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta yang akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian rantai ini akan dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah. Riwayat Ibnu Abbas. Nisbah dosa yang diterima oleh Allah yang meninggalkan sholat adalah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jika satu kalian meninggalkan sholat subuh, maka hukumannya adalah masuk neraka selama 30 tahun. Sedangkan satu hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Artinya satu kali tidak melaksanakan sholat subuh, maka kita akan mendekam 60.000 tahun di neraka. 2. Meninggalkan satu kali sholat subuh sama dosanya dengan dosa membunuh 1000 umat Islam. 3. Dosa satu kali meninggalkan sholat asar sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. 4. Dosa satu kali meninggalkan sholat maghrib sama dengan dosa berzina dengan ibunya jika laki-laki atau berzina dengan ayahnya jika perempuan. 5. Satu kali meninggalkan sholat isya tidak akan diridhoi oleh Allah untuk tinggal di bumi dan akan didesakan mencari bumi atau tempat hidup yang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat tepat waktu. Semoga saja tulisan ini bermanfaat dan terima kasih sudah membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.